Hobi otomotif lebih besar daripada pengeluaran rumah tangga ya? Iya, Oh, kayaknya. Oke. Rumah tangga kan belanja cabai gitu-gitu kan Iya. ya? Iya kan? Emang cabai perlu belanja lagi ya? Kan Belanjanya ada kan per bulan. Babe Cabeta. Aduh, Oh, iya. pengalaman ditilang Yes. pastilah ya. Pasti pernah Iya, ditilang. manusia kan tidak luput dari tilang ya. Bukan luput dari kesalahan ya? Saya juga suka lihat Babe ini lagi suka-sukanya sama otomotif. Ya, betul. Oke. Dan yang saya lihat juga mobil-mobilnya mobil off-road ya. Lebih ke jenis mobil off-road gitu ya. Emang dulu punya basic mengendarai mobil off-road? Sebenarnya dulu itu waktu kuliah aku naik mobil Katana. Katana, oke. Nah, mobil Katana. Nah, mobil Katana itu kan bisa dipakai off-road bisa enggak sebenarnya. Mobil Iya. harian Atau iya benar bisa di jalan atau bisa aspal ya. aspal. Betul. Nah, waktu pas aku kuliah Mhm. ikut komunitas Katana Di Medan ya? di Medan. Oke. Oke. Ikut komunitas Katana. Nah, di komunitas itu ada yang memang untuk on road, memang hanya untuk di jalan biasa. Yes. Ada yang ke off road hobinya. Oh, dibagi dua lagi ya? Dibagi dua Oke. lagi. Nah, karena aku waktu kuliah itu duit pas-pasan. Kalau off road tuh kan lumayan mengeluarkan biaya kan sebenarnya. Iya. Hobi ngancur-ngancurin mobil sebenarnya Betul, itu. Iya, jadi Lu nggak takut lecet, pasti lecet, penyok itu pasti ya? pasti. ya Makanya benar. mobil off road ya memang penyok-penyok kan, Iya, memang kayak betul. gitu. Terus. Ya udah, akhirnya aku diajak sama teman, cobain off road, naik mobil aku aja. Ya udah, naik mobil dia, Oke. akhirnya ketagihan, baru bisa kebeli sekarang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang bisa beli Katana kan. Yes. Akhirnya sekarang balas dendam dibikin off road, diganti gardangnya, diganti. Pokoknya emang bener-bener buat off road. Buat off-road ya? Gitu, iya. Karena itu udah diganti-ganti, jadi memang untuk off-road ya jangan dipakai di jalan karena spesifikasinya kan berbeda ya. Dan nggak enak juga kalau Dan nggak dipakai enak di ya. jalan. Yang bikin Babe itu tertarik off-road apa karena menantang, adrenalin atau? Yang bikin menarik off-road tuh pertama kita pasti jalanannya tuh nggak umum kan, pasti jalan ke pedesaan, Oke. pelosok-pelosok, terus Iya, cari hutan ya? cari hutan, Iya. camping kan aku juga suka camping. Oh, suka camping. Jadi nyambung tuh off-road, camping, masak-masak di tengah hutan. Iya. Terus Teman-teman adrenalin. banyak ya? Bener, teman-teman juga banyak tapi nggak kelihatan kan. Gitu, jadi banyak nggak kelihatan, tiba-tiba kelihatan mata aja banyak. Nah, akhirnya sampai sekarang jadi hobi off-road gitu. Kayak tadi dibilang hobi off-road mahal. Mm. Jadi suka diprotes sama istri nggak? Karena kan beli perintilan-perintilannya tuh pasti Pasti mahal. suka. Iya, Cuman memperbaikinya juga. cuman kan kalau kadang-kadang kita off-road latihan gitu suka mau ngajak istri. Jadi istri juga support. Setuju. Istri memang juga suka. Enggak, tapi Maksudnya kan olahraga lebih yang bukan olahraga ya, apa? Hobi yang ini, hobi yang off-road ini dia off-road. sebenarnya ya suka nggak suka lah ya. Tapi karena kita ajak, oh ternyata enak juga ya masuk-masuk hutan-hutan, Iya, terus kayak pemandangannya bagus. Terus aku ajak dia ke sungai, bawa anak mandi-mandi sungai, iya, kayak happy gitu. tuh, Happy, seru-seru. ya. Iya, Jadi karena akhirnya kan dia support. di Jakarta kan susah ya cari-cari sungai yang Aja bersih. bawa camping kayak gitu. Benar. Jadi emang hobi kalau melibatkan keluarga yang juga suportif tuh menyenangkan ya. Jadi nggak ada rasa-rasa cemburu atau marah-marah. Harus. Jadi Iya, benar. aku berusaha kalau misalnya hobi itu bukan hanya dinikmatin sama aku aja, tapi Setuju. istri juga ikut menikmatin Oke, gitu. mungkin butuh adaptasi dulu Adaptasi. kali ya. Oke, jadi lebih besar mana nih pengeluaran rumah tangga atau hobi otomotif? Pengeluaran rumah tangga atau hobi otomotif? ya? Hobi otomotif kali ya? Hobi otomotif lebih besar daripada pengeluaran rumah tangga ya? Iya, Oh, kayaknya. Oke. Rumah tangga kan belanja cabai gitu-gitu kan Iya. ya? Iya kan? Emang cabai perlu belanja lagi ya? Kan Belanjanya ada kan per bulan. Babe Cabeta. Aduh, benar-benar babe cabita.
udah beta. Udah bisa ikut stand up komedi nih Putu nih, ikut stand up komedi aja nih. Oke, bagi-bagi tips dong. Iya. Babes Cabits buat sahabat NTMC yang ingin mencoba masuk ke dunia otomotif, terlebih untuk off-road. Nah, kalau tipsnya untuk off-road itu udah pasti kita harus utamakan keselamatan. Iya, pasti. Nah, kalau untuk off-road, walaupun hanya off-road yang santai, yang fun off-road, alangkah baiknya tetap pakai roll bar. Oh iya. Gitu, jadi kayak Roll bar. besi-besi yang di dalam itu, supaya kalau misalnya kemungkinan mobilnya kebalik, bisa aman. Jadi cuman kayak naik roller coaster aja tuh. Kalau naik coaster kan kita kebalik-balik juga Iya, nggak bakal jatuh kejedut. Itu juga mobil off-road tuh sebenarnya kalau kita pun kebalik, Oh gitu. ya kita kayak udah ngikutin aja gitu, nggak bakal mobilnya penyok karena ada roll bar dan pakai seat belt. Iya, harus pakai seat pakai belt seat ya. belt. Oke. Nah, pernah ngalamin hal fatal nggak saat off-road? Ngalamin hal fatal tuh, yang fatal kali tuh alhamdulillah sih enggak ya. Alhamdulillah. Heeh. Cuman paling apa istilahnya tuh tumpah ya. Kalau tumpah tuh jatuh mobilnya, kebalik. Sampai kebalik gitu. Iya, tapi kebaliknya off-road tuh kan bukan kayak Kecelakaan yang langsung kebaliknya tuh kan mereng pelan-pelan, ketawa jedar dibalik gitu. Tapi babenya nggak kenapa-kenapa. Nggak kenapa-kenapa Karena kan itu ya, pakai karena roll sudah bar. Mungkin kalau nggak pakai roll bar bisa jadi penyok. Oke, tapi kalau saat babe berkendara pernah nggak sih punya pengalaman ditilang? Pengalaman ditilang Yes. pastilah ya. Pasti pernah Iya, ditilang. manusia kan tidak luput dari tilang ya. Bukan luput dari kesalahan ya? Luput dari tilang. Karena tilang itu kan kesalahan berarti, tidak Iya, manusia. betul. Pasti, kalau apalagi aku tuh orang daerah kan, orang Medan yang ke Iya. Jakarta. Pertama kali ke Jakarta tuh pasti gagap ngelihat jalanan Jakarta aja Iya. gede-gede minta ampun. Di Medan jalannya nggak segede di Jakarta. Kadang-kadang mau belok ke kanan, oh ternyata ke kanan nggak boleh langsung. Iya, Atau misalnya mau belok ke kiri, jalurnya juga beda-beda. Iya. Awal-awal sih pasti sering ketilang di Jakarta. Oh, iya. Ceritain dong babe, maksudnya pengalaman ketilang itu gara-gara apa? Kemarin itu gara-gara aku mau ke belok kanan, Yes. ternyata kalau kita Ada larangan belok kanan. belok kanan kayak gitu. Akhirnya aku belok, ya Ada udah Pak Polisi. pasrah kan. Kalau udah ya di tengah, ya ada bener udah Iya, betul. langsung ketilang tuh. Ya, kayak tapi gitu. jadi pelajaran besok-besoknya, jadi kalau lewat jalan itu lagi atau lewat jalan manapun jadi lebih hati-hati ternyata di situ nggak boleh rambu-rambu begitu. gitu. Tadi kan babe bilang orang Medan. Seberapa sering sih babe pulang ke Medan? Sering, karena Sering kan ya? orang tua masih di sana, Oke. keluarga masih di sana. Jadi kalau dulu tuh sebelum pandemi Oke. bisa sebulan sekali ke Medan kayak gitu. Oh, oke. Tapi semenjak pandemi kemarin kan nggak bisa pulang tuh, jadi ada sempet setahun lebih nggak pulang. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, kira-kira ada kritik, saran dari Babes Cabits untuk kepolisian? Kritik atau saran sih, ini menurut aku udah bagus sekali, apalagi adanya yang ada CCTV. Oh iya, Sunat- Etle. Iya, ini kan bener-bener adil dan bener-bener kita nggak bisa ngomong lagi nih. Betul. Kalau ada pelanggaran tuh biasanya kan kayak aku misalnya kemarin kan pelanggaran ke kanan gitu segala macam. Tadi masih hijau kok. Enggak, kamu udah merah. Tadi masih hijau, masih ada perdebatan apa segala Iya, macam. Tapi kalau udah ada di CCTV ini udah nggak bisa ngelak lagi. Betul, ada bukti nyata ya. Udah nggak bisa lagi bener-bener. Betul. Kirim foto langsung Betul, susah. langsung ditilang. Nah, Iya. ini menjadi pelajaran juga bagi kita Pelajaran. semua babe dan sahabat Benar. NTMC gitu, kalau berkendara tuh harus lebih hati-hati, perhatikan rambu-rambunya, Benar. terus tidak boleh main handphone, pakai Benar. helm, pakai seat belt, Iya. jangan melanggar rambu karena memang dengan adanya sistem etle ini semuanya tuh jadi terekam. Tidak bisa berkelit, tidak nggak bisa bisa alasan segala lagi. macam, dan pembayarannya jelas kan, mau nggak Iya, mau kita betul. harus bayar dendanya benar Betul. ke bank ya, ke bank. langsung melalui bank Iya, gitu. jadi Jadi memang tidak bertemu udah. dengan anggota kepolisian Benar, benar. langsung gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Babes Terima Charles kasih atau banyak, Babe Cabita Bribtu sudah main ke Putu Funky. podcast NTMC, sudah menghibur dan juga Siap. berbagi ilmu untuk sahabat NTMC di rumah. Makanya untuk sahabat NTMC jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share konten-konten dari NTMC Channel supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru. Oke,
Oke, Babs, siap. Jadi kita itu punya slogan. Apa slogannya? Slogannya stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Jadi Ya, nanti lumayan banyak ya. iya, oke. Kita belajar dulu ya. Stop pelanggaran, Stop pelanggaran, stop kecelakaan, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia Indonesia tertib. tertib. Oke, Oke. hafal? Hafal Kita mudah-mudahan. ke kamera. Ya, saya- 1, 2, 3. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Yeay, terima Nah. kasih banyak Babs Chan. Thank you. Sudah menginspirasi.